Oke, yang menjadi poin yang pertama, sekarang kita pindah ke tempat yang lebih luas untuk menjelaskan. Oke, yang menjadi poin di sini yang pertama, kenapa saya buat main layarnya menjadi lebih besar, karena eh, mungkin timbul pertanyaan mengapa di kata kerja bentuk pertama untuk he, she, it. Di sini he ya. He di sini dikelompokkan he, she, it names. Terus di kata kerja bentuk pertamanya ditambahkan s. Jadi ini penjelasannya. Secara hukum dalam ketetapan bahasa Inggris atau tata bahasa dalam bahasa Inggris, atau bisa kita sebut grammar, bahwa dalam kalimat berita do dan does, dalam kalimat positif, jadi ini kita bahas positifnya karena dalam kalimat itu ada positif, ada negatif, ada interrogatif. Oke, di sini saya ubah dulu ini. Ini salah ya. Seharusnya di sini nah, bertanya. Oke, dalam kalimat bahasa Inggris itu ada positif, ada negatif, ada bertanya ya. Ini positif, ini negatif. Oh, sorry, di bagian negatifnya juga terjadi kesalahan. Saya ubah dulu. Do does di sini seharusnya tambah not. Oke, ups. Ya, jadi tidak lurus. Oke, saya luruskan seperti ini saja. Oke, jadi dalam kalimat bahasa Inggris itu ada positif, ada negatif, subjek do does tambah not, terus ada interrogatif, kalimat nanya. Jadi, tapi sekarang kita fokusnya ke positif dulu karena temanmu banyak yang bingung di bagian ini, bagian positif. Oke, jadi secara hukum dalam ketetapan bahasa Inggris atau tata bahasa Inggris, atau bisa kita sebut grammar, bahwa dalam kalimat berita do dan does, dalam kalimat positif untuk subjek he, she, dan it, names, kata kerja yang digunakannya adalah kata kerja bentuk pertama dan harus ditambahkan s atau es. Dan ini berlaku untuk di kalimat positif seperti yang kalian lihat di tabel sini. Jadi untuk subjek I, you, we, they itu ketemunya do. Nah, do di sini dia menggunakan bare infinitive, berarti ketika subjeknya menggunakan I, you, we, they, berarti kata kerja bentuk pertamanya tidak boleh ditambahkan s. Jadi lihat ini do di sini. Jadi kata kerjanya yang kita gunakan adalah bare infinitive dan dia kata kerja yang tidak ditambahkan s atau es pada akhir katanya. Sementara untuk subjek he, she, it, names, dia ketemunya does. Nah, does di sini adalah verba 1. Nah, untuk kolom ketika kita pakai subjek he, she, it, names, berarti kata kerja verba 1, maka kata kerjanya di sini harus ditambahkan s atau es pada akhir katanya. Seperti contoh di sini does play, tambahkan s menjadi plays, eat tambahkan s menjadi eats, go ditambahkan es goes, sedangkan fix memperbaiki berubah menjadi fixes. Eh, Terkhusus untuk penambahan s es hanya terjadi di kalimat positif. Nah, kenapa seperti itu? Karena does sebagai kata kerja bantu tidak digunakan di kalimat ini. Jadi dasnya di sini ini adalah kalimat utama. Kalimat utama atau kata kerja murni. Dia bukan kata kerja bantu. Oke? Oke, jadi di sini hukumnya setelah subjek. Oke, subjek yang dimaksud di sini adalah si pelaku yang mana menunjuk I adalah saya, you Anda, we kami, they mereka, itu semua ketemunya do. Untuk subjek he, she, it ketemunya does dalam kalimat positif.
setelah subjek. Langsung menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi subjeknya dulu, terus langsung menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi untuk khusus kalimat positif, jadi subjek tambah verb infinitif atau verba satu. Jadi kalau menggunakan subjeknya di sini are you we they, berarti yang kata kerja yang kita gunakan adalah verb infinitif be. Sementara ketika subjeknya he, she, it, names, berarti kata kerja yang kita gunakan adalah verba satu yang mana ditambahkan tergantung katanya, dia ditambahkan s atau es. Jadi bentuk present untuk subjek he, she, it, name, kata kerjanya harus ditambahkan s atau es. Kapan dia ditambahkan s atau es? Oke. Oke, yang berikutnya kapan ditambahkan s atau es itu akan saya jelaskan berikutnya. Kita ke contoh berikutnya dulu. Oke, contoh berikutnya. Ini berhubungan dengan penambahan s atau es, jadi perhatikan baik-baik. Oke, berikutnya. They go to school every day. They go to school every day. They go to school every day. Oke, di sini they go to school every day. Mereka pergi ke sekolah setiap hari. Nah, di sini coba kalian pahami kalimat ini. Di sini menerangkan suatu kebiasaan yang mereka lakukan, yang mana setiap hari mereka pergi ke sekolah. Oke. Nah, contoh berikutnya, Andy goes to school every day. Andy goes to school every day. Jadi Andi pergi ke sekolah setiap hari. Lihat kata kerja yang digunakan pada name atau si Andi adalah kata go. Kata go di sini ditambahkan es. Lihat ya, kata asli dari go di sini, kata dasar dari pergi di sini. Jadi go di sini artinya pergi. Jadi kata dasar dari pergi di sini adalah go. Dan ketika subjeknya yang mana Andi di sini adalah he, Andi di sini adalah he. Nah, ketika kita sudah tahu kalau subjeknya adalah Andi itu adalah he, berarti kita menggunakan das. Dan ketika das yang kita gunakan berarti dia adalah verba satu. Berarti kata kerja bentuk pertamanya itu harus ditambahkan s atau es. Nah, sementara perubahan kata dari go itu berdasarkan kamus itu ditambahkan es. Oke. Jadi ditambahkan es. Di sini alasan kenapa dia ditambahkan es karena dia berakhiran o. Jadi untuk kata kerja bentuk pertama yang berakhiran. Jadi untuk kata kerja bentuk pertama yang berakhiran s, sh, ch. Oke, saya ambil pulpennya dulu. Jadi untuk kata kerja bentuk pertama yang berakhiran s, sh, ch, o, dan x, maka kata kerja tersebut harus ditambahkan s atau s. Oke. Jadi selain huruf, jadi di luar dari huruf s, sh, ch, o, x, seperti kata play di sini, kata play di sini, karena play di sini adalah huruf mati, berarti di sini dia hanya ditambahkan s. Jadi khusus untuk kata s, sh, ch, o, dan x,
berarti dia ditambahkan es. Jika katanya berakhiran nah di sini kata go karena dia berakhiran o, berarti kita tambahkan es menjadi goes. Sementara di luar dari uh, huruf s, sh, ch, o, x seperti kata play di sini. Di sini kata play berakhiran dengan y, berarti karena ini di luar dari ini, maka dia hanya ditambahkan s saja. Oke. Jadi kalian bisa melihat contoh-contoh kata-kata verba satu atau kata kerja bentuk pertama di buku-buku tata bahasa Inggris atau juga bisa di kamus bahasa Inggris. Dan ingat pembahasan yang kita bahas ini itu bentuk positif ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Nah sekarang karena kita sudah bahas bentuk positifnya, jadi saya ulang ya. Jadi positif di sini rumusnya itu ada subjek, ada subjek. Nah di sini tergantung subjeknya. Jika subjeknya I, you, we, they, berarti kita pakai kata kerjanya bare infinitive. Yang mana yang ini ya? Kita pakai do, play, eat, go, fix. Nah, kalian lihat di kamus kata-kata berikutnya kalau kalian mau menggunakannya. Dan untuk subjek he, she, it, names, berarti kita pakai verba satu, yang mana jika katanya berakhiran s, sh, ch, o, x, berarti kita menambahkan katanya ex. Nah, jika di luar dari s, sh, ch, o, x, berarti kita hanya menambahkan s saja di belakangnya, seperti kata play sama it di sini. Oke, untuk kalimat subjek sudah. Sekarang kita pindah ke bentuk negatif, yang mana rumusnya adalah subjek ditambah do atau das, ditambahkan not, dan ditambahkan verba satu. Jadi dalam bentuk negatif, do atau das ditambahkan not. Nah, sekarang kita masuk ke bagian negatif ya, dan biasa kita dengar adalah do not, disingkat don't, do not disingkat don't. Nah, sementara does tambahkan not itu disingkat doesn't, Oke. Dalam bentuk negatif, maka jadi kita sekarang bahasnya negatif ya. Dalam bentuk negatif, maka do sebagai kata kerja bantu, saya garis bawahi di sini sebagai kata kerja bantu, perhatikan baik-baik, oke? Sebagai kata kerja bantu masuk ke dalam kalimat, lihat, I don't. Ingat, saya garis bawahi dulu, I don't. Nah, ingat, don't di sini artinya hanya tidak. Jadi saya fokuskan di kata don't di sini, artinya itu hanya tidak. Jadi artinya itu hanya tidak. Tidak. Oke, saya aktifkan pulpennya dulu supaya tulisannya lebih jelas.